Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak utama yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bergerak bersama dalam mewujudkan cita-cita berkebangsaan. Kesadaran untuk persatuan dalam bertanah air, berbangsa, dan berbahasa mutlak diperlukan. Sejarah ini dimulai ketika Belanda memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengecap pendidikan sebagai bentuk dari politik balas budi yang diterapkannya. Semakin banyak rakyat yang bersekolah, maka semakin banyak pula yang memiliki pendidikan bagus dan cara berpikir yang maju. Latar belakang Sumpah Pemuda dimulai pada tahun 1908 ketika Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker mempelopori berdirinya Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya. Berdirinya Budi Utomo menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Juga pelopor akan berdirinya organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Bataksbon, Jong Islamintenbon, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda 1 di Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia, dan yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Kemudian, pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928, digelarlah Kongres Pemuda II di Jakarta. Ada 3 rapat. Rapat pertama bertempat di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB hari Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyo Puspito. Ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan Indonesia nantinya. 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Rapat kedua bertempat di Gedung Osjava Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini membahas seputar pendidikan. Pembicara di hari kedua ini yaitu Purnama Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Keduanya memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Rapat ketiga sekaligus menutup kongres mengambil tempat di Gedung Indonesis Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Sidang terakhir ini berhasil merumuskan masalah yang sesuai harapan bangsa dan menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas secari kertas. Ia berbisik pada Sugondo bahwa ia mempunyai sebuah formula yang terlihat lebih elegan demi keputusan kongres ini, yang kemudian dibubuhkan paraf setuju oleh Sugondo dan peserta kongres lainnya. Di dalam Kongres Pemuda kedua yang bersejarah ini, berkumandang sebuah alunan lagu Indonesia Raya tanpa syair menggunakan biola. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Tidak semua pemuda atau pemudi yang hadir dalam Kongres Pemuda II masuk dalam susunan kepanitiaan. Dapat diketahui, susunan panitia Sumpah Pemuda yakni sebagai berikut. Biografi tokoh yang berperan di balik sejarah Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu Sugondo Joyo Puspito, seorang aktivis pendidikan yang tinggal di kediaman Ki Hajar Dewantara. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Sugondo inilah yang memimpin jalannya Kongres Pemuda II hingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kini terkenal. Kedua yaitu Muhammad Yamin, seorang penyair yang merintis gaya puisi modern di Indonesia. Beliau merupakan sekretaris Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin juga yang merumuskan teks Sumpah Pemuda
dan selalu mengusung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, pengacara yang aktif membela para aktivis kemerdekaan. Sunaryo juga menjadi pembicara dan penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda. Sunaryo menyampaikan pidato dengan tema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak banyak yang tahu bahwa beliau ini seorang wartawan dan pengarang pada masanya. Pada malam penutupan Kongres Pemuda II, beliau memainkan lagu secara instrumental dengan biola tanpa menggunakan teks. Yang kelima yaitu Djoko Marsaid, wakil ketua pada saat Kongres Pemuda II berlangsung. Beliau juga ketua dari Jong Java. Tidak banyak informasi mengenai Djoko Marsaid. Meski begitu, namanya tetap tercantum sebagai tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda. Yang keenam yaitu Amir Syarifuddin Harahap, perwakilan dari Yong Batak dan dipercaya menjadi bendahara dalam Kongres Pemuda II. Beliau juga merupakan aktivis pergerakan anti-Jepang yang pernah terancam hukuman mati. Ketujuh yaitu Sarmidi Mangunsarkoro, pembicara pada Kongres Pemuda II yang membahas masalah pendidikan. Beliau juga pejuang di bidang pendidikan nasional di Indonesia. Kedelapan yaitu Si Kong Leong. Beliau mempunyai peran besar dalam keberhasilan Kongres Pemuda II. Pasalnya, rumah yang menjadi tempat berkumpul serta menyelenggarakan Kongres Sumpah Pemuda II adalah miliknya, yang kini telah dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Kesembilan yaitu S.M. Kartosuwiryo, pemimpin DITII yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia dan salah satu tokoh yang memiliki peran aktif dalam pembuatan teks Sumpah Pemuda. Yang ke-10 yaitu Johannes Leimena, seorang mahasiswa yang menjadi anggota panitia Kongres. Dia juga menjadi ketua sekaligus perwakilan dari organisasi Jong Ambon. Ke-11 yaitu Kasman Singodimedjo, salah satu tokoh perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Juga salah satu tokoh yang berperan aktif dalam Kongres Pemuda II. 12 yaitu Muhammad Rum, aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya tumbuh dan berkembang saat mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Hingga akhirnya ia bertekad untuk ikut aktif bergabung dalam perumusan Ikrar Sumpah Pemuda. 13 yaitu Adnan Kapaugani, seorang aktivis pemuda yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Beliau juga bergerak dalam organisasi Jong Sumatera Bon dan juga seorang dokter. Beberapa makna Sumpah Pemuda yang bisa diteladani generasi muda yakni sebagai pengingat untuk seluruh elemen bangsa akan artinya persatuan, sebagai pemicu kesadaran untuk sesama agar tidak terpecah belah, memberi nilai nasionalisme yang kuat, sebagai semangat pemersatu. Nilai luhur yang terkandung semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sikap cinta tanah air. Dan yang keempat, menghargai dan menerima perbedaan. Semangat nasionalisme pemuda Indonesia tidak boleh mengendur. Tantangannya sangat berbeda dengan 93 tahun silam. Kini, perjuangannya lebih pada keterampilan dan kemampuan agar dapat berkontribusi membangun serta memajukan Indonesia. Meneladani Sumpah Pemuda saat ini tidak harus berperang di medan juang. Generasi muda dapat berkontribusi dengan cara berprestasi. Prestasi itu nggak harus tinggi-tinggi kok. Bisa menginspirasi orang lain ke arah yang lebih baik juga termasuk prestasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Untuk kalian para pemuda, belajarlah tanpa kenal lelah. Jadilah pemuda yang berkualitas dan selalu menjunjung tinggi nasionalisme di atas segalanya. Majulah generasi muda. Karya Wahyu Agustin. Air darah yang bertumpah. Beribu pemuda di medan laga. Kobarkan semangat sumpah. Satukan tekad dalam jiwa. Tak perlu kau tangisi kawan. Jasad bergelimpangan putra pertiwi. Tunas-tunas muda berguguran demi kemerdekaan hakiki. Lupakan kemalasan, bangkitlah segera. Di bahu perjuangan kami titipkan, jagai dengan seluruh nyawa. Wahai generasi muda, sing-singkan lengan baju, berjuang majukan Indonesia, bersatu jayalah selalu.